Halo, selamat siang. Selamat berjumpa dengan sistem pembelajaran kami, yaitu sistem pembelajaran jaringan khusus untuk kelas seni budaya. Pada hari ini kita akan masuk pada pokok bahasan yang baru, tapi saya harapkan agar kita masih tetap semangat walaupun dalam kondisi COVID. Oke? Ya, topik kita pada hari ini yaitu kritik karya seni rupa. Dan kritik karya seni rupa ini masih ada sangkut pautnya dengan materi-materi yang kita dapatkan pada semester 1. Oke. Adapun tujuan pembelajaran daripada bab 10 ini ya diharapkan setelah kita mempelajari bab 10 ini semua siswa mampu mengidentifikasi jenis kritik karya seni rupa, kemudian mampu mengidentifikasi tujuan kritik karya seni rupa, kemudian mampu mengidentifikasi manfaat kritik karya seni rupa, kemudian mampu mengidentifikasi prosedur dan tata cara kritik karya seni rupa, kemudian mampu mengidentifikasi jenis fungsi, tema, dan nilai estetis karya seni rupa dalam kritik karya seni rupa itu sendiri, kemudian mampu mendeskripsikan jenis fungsi, tema, dan nilai estetis karya seni rupa dalam kritik karya seni rupa, kemudian bisa membandingkan jenis fungsi, tema, dan nilai estetis karya seni rupa dalam kritik karya seni rupa, kemudian mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam proses menulis kritik karya seni rupa, kemudian mampu membuat tulisan kritik karya seni rupa mengenai jenis, fungsi, simbol, dan nilai estetis karya seni rupa berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian mampu mengkomunikasikan tulisan kritik karya seni rupa itu sendiri. Oke? Ya. Nah, kita masuk pada pengertian. Nah, untuk dapat memahami dan membuat kritik karya seni rupa, ya tentu saja kita harus memahami pengertian dan kegiatan apresiasi karya seni rupa terlebih dahulu. Nah, secara umum ya, istilah apresiasi seni atau mengapresiasi karya seni berarti memahami sepenuhnya seluk-beluk karya seni serta menjadi sensitif atau peka ya terhadap segi-segi estetiknya. Itu ini maksudnya apresiasi. Nah, apresiasi dapat juga diartikan ya berbagai pengalaman antara seniman ya atau perupa itu sendiri dan penikmat karya, bahkan ada yang mendamakan bahwa itu merupakan menikmati karya seni sama artinya dengan menciptakan kembali ya karya itu sendiri. Nah, dengan kata lain, kegiatan apresiasi seni atau mengapresiasi karya seni dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami ya berbagai hasil seni dengan segala permasalahannya serta menjadi lebih peka terhadap nilai-nilai estetika yang terkandung di dalamnya. Nah, dengan mengerti dan menyadari sepenuhnya seluk-beluk sesuatu hasil seni ya serta menjadi sensitif terhadap segi-segi estetikanya, seseorang diharapkan mampu menikmati dan menilai karya tersebut dengan semestinya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada berapa fungsi apresiasi seni. Nah, ada dua fungsi dari kegiatan apresiasi seni, yaitu yang pertama ya adalah agar kita dapat menikmati dan memupuk kecintaan kepada karya bangsa sendiri dan sekaligus kecintaan kepada sesama manusia. Nah, ini menarik ya, tentu saja ya dengan proses apresiasi ini, khususnya apresiasi karya-karya yang ada di negeri sendiri, ya kita mampu mencintai karya yang ada di dalam negeri sendiri ya, kita mampu. Kemudian itu kita juga bisa memupuk juga kecintaan kepada sesama manusia ya karena saling menghargai ya tuh. Kemudian yang kedua, fungsi daripada apresiasi itu sendiri bersifat khusus ya, ada hubungannya dengan kegiatan mental kita, yaitu penikmatan ya, penilaian, empati, dan hiburan. Nah, apresiasi ini juga besar manfaatnya bagi ketahanan budaya Indonesia ya,
melalui kegiatan apresiasi kesenian Indonesia, kamu dapat lebih mengenal dan menghargai budaya bangsa sendiri. Ya, tentu saja ketika kita mengapresiasi karya-karya atau budaya yang ada di dalam negeri sendiri, ya itu sama saja kita berarti berusaha atau sedang mengalami proses pemupukan, ya, atau proses untuk lebih mengenal dan menghargai budaya bangsa kita sendiri, seperti itu. Jadi ada dua ya fungsi apresiasi seni. Nah, kemudian pengertian kritik. Nah, kita masuk pada pengertian kritik. Tentunya tadi dikatakan bahwa kalau kita mau mengkritik, ya kita harus mengapresiasi dulu karya. Berarti apresiasi ini bukan cuma sekedar penghargaan, tapi kita harus memahami, ya, mengkaji lebih dalam apa yang dimaksud dengan seni. Setelah kita paham, barulah kita coba mengkritik, ya. Mana mungkin kita mengkritik sesuatu tanpa kita paham dulu seluk-beluknya. Nah, itu sehingga sangat penting sebelum kita mengkritik, kita harus mengenal dulu apa yang dimaksud dengan seni dengan cara apresiasi. Oke, pengertian kritik, ya, dalam seni tidak diartikan, ya, sebagai kecaman yang menyudutkan hasil karya atau penciptanya. Nah, ini ya, kritik, ya. Kritik di dalam seni itu bukan semata-mata atau bukan, ya, merupakan, ya, kecaman yang menyudutkan hasil karya atau penciptanya atau hasil karya orang lain. Itu di dalam seni, ya. Nah, hampir sama dengan apresiasi. Kritik seni pada dasarnya merupakan kegiatan menanggapi karya seni. Nah, jadi bukan kecaman tapi menanggapi karya seni, ya. Itu harus dibawa garis bawahi, ya. Nah, perbedaannya hanyalah kepada fokus, ya. Perbedaan antara kritik dan apresiasi tadi. Kalau kritik dia lebih ada fokusnya di mana yang mau diamati, ya. Dari kritik seni yang lebih bertujuan untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Nah, itu fokusnya dia lebih ke kelebihan, ya, fokusnya pada bertujuan untuk menunjukkan, ya, kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Nah, keterangan mengenai kelebihan dan kekurangan ini dipergunakan dalam berbagai aspek. Nah, terutama sebagai bahan untuk menunjukkan kualitas dari sebuah karya. Nah, para ahli seni umumnya beranggapan bahwa kegiatan kritik dimulai dari kebutuhan untuk memahami atau apresiasi, kemudian beranjak kepada kebutuhan memperoleh kesenangan dari kegiatan memperbincangkan berbagai hal yang berkaitan dengan karya seni tersebut. Oke, nah, pada akhirnya kan ada satu diskusi di situ yang terjadi, ya, melalui kritik tadi, proses kritik. Nah, sejalan dengan perkembangan pemikiran dan kebutuhan masyarakat terhadap dunia seni, ya, kegiatan kritik kemudian berkembang memenuhi berbagai fungsi sosial lainnya. Nah, kritik karya seni tidak hanya meningkatkan kualitas pemahaman dan apresiasi terhadap sebuah karya seni, ya, tetapi dipergunakan juga sebagai standar untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil berkarya seni. Oke, ya, tentu saja ketika ada kritik, ya, kita mengetahui di mana kekurangan, maka proses peningkatan kualitas proses peningkatan kita berkarya itu akan semakin timbul, ya. Nah, kemudian tanggapan dan penilaian yang disampaikan oleh seorang kritikus ternama sangat mempengaruhi persepsi, ya, penikmat terhadap kualitas sebuah karya seni, bahkan dapat mempengaruhi penilaian ekonomis atau price dari karya seni tersebut. Apa itu price? Ya, harga, ya. Ya, contoh misalnya, ya, seorang kritikus terkenal seperti Jim Pamungkas, Jim Sumpangkat, ya. Jim Sumpangkat seorang kritikus terkenal Indonesia. Dia seorang kritikus seni. Nah, misalnya dia mengkritisi karya dari kita, ya, dari kita yang ada di Tentena ini, karya dari anak-anak SMK atau SMA. Ya, tentu saja untuk kapasitas seorang Jim Sumpangkat yang mengkritisi, ya pasti gengsi daripada karya kita itu akan naik,
ya. Apalagi kritik yang dia berikan itu merupakan kritik yang membangun, atau dia melihat bahwa karya kita ini keunggulannya sangat banyak, ya tentu saja dengan hasil kritikannya itu akan membuat price atau harga dilihat dari nilai ekonomi itu akan naik, ya. Atau sebaliknya, ya, kritik daripada seorang kritikus nasional terkenal, ya, terhadap karya kita atau terhadap karya anak-anak SMK atau SMA, ya, mungkin dia melihat wah ini kritiknya, dia melihat wah ini karya ini kurang, ya, masih kurang bagian-bagian tertentu. Ya, bagusnya di mana? Ya, kita mendapatkan sebuah masukan yang sangat tepat karena dari orang yang tepat. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa tanggapan dan penilaian yang disampaikan oleh seorang kritikus ternama, ya, sangat mempengaruhi persepsi penikmat terhadap kualitas sebuah karya seni, bahkan dapat mempengaruhi penilaian ekonomis dari karya seni tersebut. Jadi kalau seorang kritikus ternama yang mengkritik kita dan kritiknya sangat bagus, maka karya kita akan dinilai oleh orang, ya berarti karya yang bagus. Ya, oke. Nah, dalam dunia pendidikan, kegiatan kritik dapat digunakan sebagai evaluasi dalam proses pembelajaran seni. Nah, kekurangan pada sebuah karya dapat dijadikan bahan analisis untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran maupun hasil belajar tentang seni. Nah, itu beda lagi kalau dalam dunia pendidikan, ya. Kegiatan kritik ini dapat digunakan sebagai evaluasi, ya. Karena adanya evaluasi tentu saja hal-hal kekurangan-kekurangan yang kita sudah lakukan itu akan menjadi lebih baik. Nah, sehingga perlu ada kritik. Ya, kritik ini dalam dunia pendidikan merupakan saran-saran atau masukan-masukan atau input-input yang membuat karya-karya kita akan menuju ke arah yang lebih baik, menuju ke kesempurnaan. Oke? Ya. Nah, di sini ada beberapa jenis kritik, ya. Kritik karya seni memiliki perbedaan tujuan dan kualitas. Nah, karena perbedaan tersebut maka dijumpai beberapa jenis kritik karya seni berdasarkan pendekatannya seperti yang disampaikan oleh Feldman, ya. Yaitu yang pertama di sini kritik populer, ya, atau popular criticism, kritik jurnalistik, ya, kritik keilmuan, serta kritik pendidikan, ya, atau pedagogical criticism. Nah, pemahaman terhadap keempat tipe kritik seni dapat mengantar nalar kita untuk menentukan pola pikir dalam melakukan kritik seni. Oke? Nah, setiap tipe mempunyai ciri, ya, kriteria, ya, media, alat-alat bahasa, cara, metode, ya, sudut pandang atau sasaran, dan materi yang tidak sama. Keempat kritik tersebut memiliki fungsi yang menekankan pada masing-masing keperluannya. Nah, misalkan tadi di sini ada populer, ya, ada jurnalistik, ya, jurnalistik tentu saja untuk penulisan-penulisan, ya, untuk kritik-kritik yang berhubungan dengan penulisan buku atau apa. Kemudian kritik keilmuan yang ada hubungannya dengan bidang keilmuan. Kemudian kritik pendidikan ada hubungannya dengan pendidikan. Nah, kritik berdasarkan titik tolak atau landasan yang digunakan. Nah, yaitu ada beberapa, ya. Yang pertama, kritik formalistik, yaitu melihat kualitas karya berdasarkan konfigurasi unsur-unsur pembentuknya, prinsip, ya, penataannya, kemudian teknik, bahan, dan medium yang digunakan dalam berkarya seni. Nah, artinya di sini mereka mengkritisi, ya, atau kritik yang dikeluarkan itu tertuju pada atau fokus pada unsur-unsur pembentuknya, ya. Misalnya karya lukis, ya, unsur-unsur pembentuk karya lukis itu apa saja, dia menggunakan bahan apa, ya, penataannya bagaimana, teknik yang digunakan seperti apa, apakah tekniknya yang digunakan bagus atau tidak, ya.
kemudian media yang digunakan, ya biasanya pada umumnya menggunakan kanvas. Kemudian misalkan orang itu menggunakan kayu misalnya sebagai media untuk melukis, ya itu bisa dikritisi kalau misalkan kurang tepat atau bagaimana. Nah itu jadi mereka lebih melihat atau fokus kritiknya itu tertuju pada unsur pembentuknya, kemudian penataannya, kemudian bahan dan media yang digunakan. Kemudian yang berikut itu kritik ekspresivistik. Nah, lebih tertarik untuk menilai sebuah karya berdasarkan kualitas, gagasan, dan perasaan yang ingin dikomunikasikan oleh perupa melalui sebuah karya seni. Jadi mereka lebih melihat bentuk-bentuk yang dibuat, ya, gagasannya bagaimana, ya, kualitasnya bagaimana, ya, seperti itu yang lebih fokusnya yang dinilai, ya. Kegiatan kritik ini umumnya menanggapi kesesuaian atau keterkaitan antara judul, tema, isi, dan visualisasi objek-objek yang ditampilkan dalam sebuah karya. Nah contoh, ya, dalam sebuah perlombaan lukis misalnya, tentu saja para juri itu dia juga bisa menjadi sebagai kritikus. Nah, apa yang dikritik? Ya, mereka akan menggunakan kritik ekspresivistik, ya. Yang mereka lihat di situ adalah ya kesesuaian, keterkaitan antara judul dengan karya yang dibuat. Nah, ini misalkan judulnya menanam padi. Tiba-tiba objek-objek yang di dalam tidak ada sangkut pautnya dengan sistem penanaman padi atau tidak ada sangkut pautnya dengan pertanian, ya maka itu akan kelihatan rancu. Maka kritiknya ya kurang tepat, ya. Kritiknya bahasanya yang akan digunakan bahwa objek-objek itu kurang tepat. Kemudian lihat lagi tema, ya. Temanya ada hubungannya dengan pertanian. Tetapi kenapa misalkan karya yang dibuat tidak ada hubungannya dengan pertanian? Nah, itu akan dikritik, berarti tidak sesuai tema. Kemudian isi dan visualisasi objek-objek yang ditampilkan dalam sebuah karya. Misalkan temanya pertanian, nah kenapa ini justru malah objek yang di dalam ada proses misalkan pemandangan tanpa ada hubungannya dengan pertanian atau bentuk-bentuk abstrak yang tidak ada hubungannya dengan pertanian, ya tentu saja kritik akan berkata bahwa objek-objek yang ditampilkan tidak sesuai dengan judul atau tema, ya seperti itu. Itu kritik ekspresivistik, ya lebih melihat pada bentuk-bentuk yang ada dalam lukisan tersebut. Nah, kemudian kritik instrumentalistik adalah jenis kritik seni yang cenderung menilai karya seni berdasarkan kemampuannya mencapai tujuan moral, religius, politik, atau psikologi. Nah, dalam prakteknya penggunaan jenis kritik seni ini disesuaikan dengan jenis dan tujuan pembuatan karya seni rupanya. Nah, itu. Oke. Nah, kritik karya seni rupa. Nah, fungsi kritik karya seni rupa kita bisa lihat di sini. Ya. Kritik karya seni rupa memiliki fungsi yang sangat penting dalam dunia seni rupa dan dalam pendidikan seni. Nah, fungsi kritik seni yang pertama dan utama ialah menjembatani persepsi dan apresiasi artistik dan estetik karya seni rupa antara pencipta, ya atau perupa karya dan penikmat seni. Itu fungsi kritik, ya, alat ya yang menjembatani. Kemudian komunikasi antara karya yang disajikan kepada penikmat atau publik seni membuahkan interaksi timbal balik antar keduanya. Ya tentu saja akan ada interaksi, ya dengan adanya kritikus, ya atau kritik, maka akan ada terjadi komunikasi di situ antara pengkritik atau kritikus dengan seorang seniman atau seorang yang berkarya, seperti itu. Atau juga ada komunikasi tiga yang terjadi
antara kritikus, kemudian perkarya atau seniman dengan publik, ya, orang yang mencoba untuk menikmati karya seni tersebut. Nah, yang berikut, bagi perupa, kritik seni berfungsi untuk mendeteksi kelemahan, ya, mengupas kedalaman, serta membangun kekurangan pada karya seninya. Nah, ini sangat positif, ya. Jadi dengan adanya kritik, para perupa juga, mereka ini atau para seniman, mereka butuh kritik, ya. Kritik ini supaya apa? Ya, mereka mengetahui kelemahannya sampai di mana, kemudian mengupas kedalaman serta membangun kekurangan pada karya seninya. Nah, sedangkan bagi apresiator atau penikmat karya seni, kritik seni membantu memahami karya, ya, meningkatkan wawasan dan pengetahuannya terhadap karya seni yang berkualitas. Nah, itu kritik seni membantu memahami karya, meningkatkan wawasan dan pengetahuannya terhadap karya seni yang berkualitasnya. Contohnya seperti ini, seorang apresiator ketika dia melihat karya seni di dalam pameran, tentu saja dengan ada kritik di situ, ada kritikus di situ sedang mengadakan wawancara misalnya, atau sedang berkomunikasi dengan pekarya atau seniman, atau di situ ada diskusi antara seniman, kritikus, dan juga dihadiri oleh apresiator, maka dengan sendirinya akan ada input atau masukan baru bagi para apresiator. Ya, masukan baru ini berupa pengetahuan baru tentang seni yang mereka sedang amati, ya, seperti itu. Jadi kritik seni membantu memahami karya, ya, mereka akan lebih memahami, oh ternyata karya ini seperti ini, kekurangannya di sini, kelebihannya di sini. Dengan demikian ada masukan baru, ya, bagi para apresiator. Oke, jadi dengan demikian, karena ada masukan baru, wawasan mereka tentang karya-karya seni yang ditampilkan itu akan lebih banyak lagi. Nah, tahapan dalam mengkritisi karya seni rupa, ya, ada beberapa di sini. Yang pertama, mendeskripsi. Nah, deskripsi di sini adalah tahapan dalam kritik untuk menemukan, mencatat, dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya dan tidak berusaha melakukan analisis atau mengambil kesimpulan. Nah, kemudian agar dapat mendeskripsikan dengan baik, ya, kamu harus mengetahui istilah-istilah teknis yang umum digunakan dalam dunia seni rupa. Tanpa pengetahuan tersebut, maka kamu akan kesulitan untuk mendeskripsikan fenomena karya yang dilihat. Jadi memang dibutuhkan pengetahuan, ya, tentang istilah-istilah dalam berkesenian. Nah, kemudian menganalisis. Nah, analisis formal adalah tahapan dalam kritik karya, ya, tahapan dalam kritik karya seni untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Nah, pada tahap ini kamu harus memahami unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip penataan atau penempatannya dalam sebuah karya seni. Nah, yang berikut, menafsirkan. Nah, menafsirkan atau menginterpretasikan adalah tahapan penafsiran makna sebuah karya seni, meliputi tema yang digarap, ya, simbol yang dihadirkan, dan masalah-masalah yang dikedepankan. Nah, penafsiran ini sangat terbuka sifatnya, dipengaruhi sudut pandang dan wawasan. Nah, semakin luas wawasan kamu, semakin kaya interpretasi karya yang dikritisinya, ya. Agar wawasan kamu semakin kaya, maka kamu harus banyak mencari informasi dan membaca khususnya yang berkaitan dengan karya seni rupa. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya. Perhatikan karya berikut ini, tafsirkan makna simbolik yang terdapat pada karya tersebut. Nah, artinya ini kita tafsirkan, ya. Dalam proses mengkritik ini kita harus tahu menafsirkan. Nah, di sini kita lihat ada objek unggas, binatang unggas dengan berbagai macam warna dan berkelompok. Nah, secara simbol ini kita harus paham,
Ya, kira-kira apa yang apa yang diceritakan di sini? Makna simboliknya ini sebenarnya apa? Ya, apa maksud daripada jenis unggas ini dengan berbagai macam warna, ada merah dan putih, ada hijau, ya, yang sedang berkumpul, bertumpuk-tumpuk. Nah, ini harus ditafsirkan. Kita bisa menafsirkan, ya, makna, ya, seperti itu. Nah, dengan demikian, ya, untuk dapat menafsirkan dengan baik tentu saja kita harus punya wawasan yang luas tentang seni itu sendiri, ya. Oke. Nah, yang terakhir yaitu menilai. Nah, apabila tahapan mendeskripsikan sampai menafsirkan ini merupakan tahapan yang juga umum digunakan dalam apresiasi karya seni, maka tahapan menilai atau evaluasi merupakan tahapan yang menjadi ciri dari kritik karya seni. Nah, evaluasi atau penilaian adalah tahapan dalam kritik untuk menentukan kualitas suatu karya seni bila dibandingkan dengan karya lain yang sejenis. Nah, perbandingan dilakukan terhadap berbagai aspek yang terkait dengan karya tersebut, baik aspek formal maupun aspek konteks. Nah, mengevaluasi atau menilai secara kritis dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu membandingkan sebanyak-banyaknya karya-karya yang dinilai dengan karya yang sejenis. Kemudian menetapkan tujuan atau fungsi karya yang dikritisi. Kemudian menetapkan sejauh mana karya yang ditetapkan berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Kemudian menelaah karya yang dimaksud dari segi kebutuhan khusus dan segi pandangan tertentu yang latar belakanginya. Oke? Seperti itu. Nah, kesimpulan daripada ini, kritik karya seni memiliki perbedaan tujuan dan kualitas. Nah, karena perbedaan tersebut, maka dijumpai beberapa jenis kritik karya seni berdasarkan pendekatannya seperti yang disampaikan oleh Feldman. Nah, yaitu kritik populer, kritik jurnalis, kritik keilmuan, dan kritik pendidikan. Nah, berdasarkan tolakan atau landasan yang digunakan, dikenal beberapa bentuk kritik, yaitu kritik formalistik, ya, kritik spesifistik, dan kritik instrumentalistik. Nah, berdasarkan beberapa uraian tentang pendekatan dalam apresiasi dan kritis seni, dapat dirumuskan tahapan kritik secara umum, yaitu deskripsi, analisis formal, kemudian interpretasi, dan evaluasi atau penilaian, ya. Nah, sekarang ada tugas, ya. Yang pertama itu jelaskan pengertian apresiasi karya seni rupa, kemudian sebutkan dan jelaskan tujuan, manfaat, serta fungsi apresiasi karya seni rupa, kemudian jelaskan pengertian kritik karya seni rupa, kemudian sebutkan dan jelaskan tujuan, manfaat, serta fungsi kritik karya seni rupa. Yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan mendeskripsi, menganalisis, menafsirkan, menilai dalam proses menulis kritik karya. Nah, materi ini dapat dilihat pada bab 10, bisa dibaca nanti, semua ada di situ, bisa dibaca karena di situ ada lengkap, ya, lebih detail lagi daripada video ini. Oke, dengan demikian pelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Tugasnya segera dikumpulkan, saya tunggu, oke, dan saya harap agar kita tetap semangat. Oke, sampai jumpa.